Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan mendalami kisah Nabi Nuh. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bersama-sama kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh diambil dari kitab Kejadian bab 6 ayat 9 sampai dengan 22, dilanjutkan bab 7 ayat 1 sampai dengan 24. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Bumi telah rusak di hadapan Allah. Semua orang menjadi jahat. Kekejaman terjadi di mana-mana. Allah melihat dunia penuh dengan kejahatan, sebab semua orang melakukan kejahatan dalam hidupnya. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka beserta bumi, karena bumi telah penuh dengan kejahatan. Karena itu, buatlah untukmu sebuah kapal besar dari kayu yang kuat, dan pasanglah sebuah pintu di sisinya. Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati. Tetapi dengan engkau, aku akan membuat perjanjian. Masuklah ke dalam kapal itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu beserta istri-istri mereka. Bawalah juga ke dalam kapal itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya mereka tidak turut binasa dan nanti bisa berkembang biak lagi di bumi. Bawalah juga persediaan makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu. Lalu Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Setelah Nuh menyelesaikan pekerjaannya, berkatalah Tuhan kepada Nuh, 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam, supaya semua makhluk hidup yang telah kuciptakan itu binasa. Dan benar, 7 hari kemudian banjir datang melanda seluruh bumi. Segala mata air di bawah bumi pecah, segala pintu air di langit terbuka, dan hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nuh dan istrinya, anak-anaknya beserta istri-istri mereka segera masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri. Demikian juga seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya ikut masuk ke dalam kapal bersama-sama dengan Nuh. Dan Tuhan segera menutup pintu kapal itu. Banjir mulai melanda seluruh bumi selama 40 hari 40 malam. Air semakin tinggi, kapal Nuh mulai terapung-apung di atas permukaan air. Air terus bertambah tinggi hingga mencapai puncak-puncak gunung dan terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Tak ada lagi tempat untuk mengungsi. Semua makhluk hidup mati tenggelam. Demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung, dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca tentang kisah Nabi Nuh. Dalam kisah Nabi Nuh yang telah kita baca, kita tahu bahwa Tuhan mendatangkan bencana, yaitu banjir yang besar pada zaman Nabi Nuh. Tuhan mendatangkan bencana karena manusia pada zaman Nabi Nuh lebih banyak melakukan kejahatan daripada kebaikan. Ya, mereka melakukan kejahatan di mana-mana dan mereka lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan yang sudah menciptakan manusia. Ya, itu yang menyebabkan Tuhan mendatangkan bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Tetapi Tuhan melindungi orang-orang yang tetap taat dan setia kepadanya, yaitu kita lihat tadi Nabi Nuh dan keluarganya. Mereka adalah orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, karena itu mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih,
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini, yang pertama adalah Tuhan tidak senang kalau kita melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tuhan akan mendatangkan hukuman dan bencana kepada kita, ya, kalau kita melakukan kejahatan, ya, berlaku yang tidak baik, baik itu terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita. Nah, ya, itu. Terus yang kedua, Tuhan akan mendatangkan berkat yang melimpah kalau kita melakukan kebaikan, seperti yang didapat oleh Nabi Nuh dan keluarganya. Mereka tetap baik, taat, setia kepada Tuhan. Mereka mendapat berkat yang melimpah. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Nuh ini, yaitu kalau kita taat, setia, dan rajin berdoa kepada Tuhan, kita akan selalu dilindungi, ya. Nah, anak-anak, untuk kalian yang masih dalam usia sekolah, apa kira-kira perbuatan baik yang bisa kalian lakukan, ya? Contoh perbuatan baik yang bisa kalian lakukan, apalagi sekarang kalian lebih sering di rumah kan, pada masa-masa sekarang ini, ya. Misalnya membantu orang tua di rumah, membantu pekerjaan orang tua, mencuci piring, menyapu rumah, ya, semuanya. Yang merapikan tempat tidur sendiri misalnya. Itu contoh perbuatan baik yang bisa kalian lakukan, ya. Belajar, nah ini tugas utama kalian, belajar, rajin belajar. Biarpun kalian tidak datang ke sekolah, tetap di rumah, tetapi kalian tetap harus rajin belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Mendengarkan nasihat orang tua itu juga perbuatan baik. Dan jangan lupa untuk tetap rajin berdoa, ya. Tuhan akan merasa senang ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita rajin berdoa, ya. Kalau Tuhan sudah senang dengan kita, maka kita pun akan mendapat berkat yang melimpah. Kita akan diselamatkan seperti Nabi Nuh. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, maka kita tidak akan diizinkan untuk memasuki kapal Nabi Nuh, ya, dibiarkan tenggelam. Sampai di sini anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.